Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfirlan, pendamping sosial PKH Kecamatan Sembirampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada modul 6 pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil di langkah 2 mengidentifikasi bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar. Salam sukses untuk kita semua, anak PKH, anak Indonesia sehat, cerdas, dan tidak stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pertemuan di bulan September ini pada modul pencegahan stunting yang berkaitan dengan pemanfaatan bantuan sosial untuk pencegahan stunting bagi ibu hamil dan balita. Di pertemuan kali ini kita akan mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar kita. Nah, ibu-ibu sekalian, pentingnya bagi ibu hamil dan balita untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan baik guna untuk mencegah anak dari bahaya stunting dan juga mampu mendorong anak untuk tumbuh sehat dan cerdas, dan yang paling penting adalah tidak stunting. Nah, ibu-ibu sekalian, pada tabel yang ada di depan kita ini ada beberapa pengelompokan kandungan gizi untuk makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil dan balita. Yang pertama berkaitan dengan makanan pokok. Nah, makanan pokok kita ini mengandung karbohidrat sebagai sumber tenaga atau energi bagi tubuh. Nah, ibu-ibu sekalian bisa mendapatkan sumber makanan pokok ini yang mengandung karbohidrat ini bisa dapat dari nasi, jagung, kentang, sagu, dan umbi-umbian. Dan yang kedua adalah lauk paut atau sebagai sumber protein bagi tubuh yang berfungsi sebagai zat pembangun sel, dan yang kedua memperbaiki sel-sel yang telah rusak. Dan yang ketiga ada sayur dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral yang berfungsi membantu kerja tubuh, mencegah berbagai penyakit. Nah, ibu-ibu bisa dapatkan sayur dan buah-buahan ini seperti dari bayam, labu, sawi, dan lain-lain. Ada juga dari pepaya, mangga, dan pisang. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu terutama bagi kesehatan ibu hamil dan balita. Nah, saya akan membagikan ibu-ibu ke dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok makanan pokok, yang kedua kelompok lauk paut, dan yang ketiga kelompok sayur dan buah-buahan. Nah, tugas ibu-ibu sekalian nanti didiskusikan untuk mengidentifikasi berbagai jenis makanan pokok yang ada di sekitar ibu-ibu. Nah, kita sepakati waktunya berapa menit nih ibu-ibu? 7 menit. 7 menit ya? Ya. Oke, kita sambil berdiskusi. Silakan ibu-ibu berdiskusi untuk mengidentifikasi beberapa jenis sumber makanan bergizi yang ada di sekitar ibu-ibu. Oke, baiklah ibu-ibu, kita sudah sepakati bersama tadi waktu diskusi kelompok kita hanya 7 menit. Nah, seperti yang kita amati di depan tabel ini dari hasil diskusi ibu-ibu bahwa ada 3 kelompok di sini. Yang pertama sesuai dengan hasil diskusi dari ibu-ibu sekalian, kini kita sudah menempelkannya di isi piringku, di mana pada isi piring yang harus disediakan oleh ibu hamil atau balita, di mana di piring tersebut harus berisi terdiri dari lauk paut, buah-buahan, sayuran, dan makanan pokok. Nah, sesuai dengan hasil diskusi dari ibu-ibu sekalian, yang pertama dari makanan pokok yang berhasil ibu-ibu identifikasi yang ada di sekitar ibu-ibu, di sini ada nasi, jagung, kentang, dan ubi. Nah, mungkin dari ibu-ibu kelompok lain ada yang mau menambahkan
selain dari nasi, jagung, kentang, dan ubi. Ada ibu-ibu? Ini berarti sudah cukup ya, pas ya. Ada nasi, jagung, kentang, dan ubi. Terus yang kedua berkaitan dengan lauk pauk. Nah, dari hasil diskusi kelompok 2 di sini ada 6. Yang pertama ikan, tahu, tempe, udang, ikan tuna, dan bebek. Nah, dari ke-6 ini ada tambahan dari ibu-ibu yang lain, kelompok yang lain? Kepiting. Oh, kepiting. Ada tambahan kepiting dari hasil investigasi yang ada di sekitar ibu-ibu. Terus yang ketiga, kelompok 3 di sini berkaitan dengan sayur dan buah-buahan. Nah, dari hasil identifikasi dari atau hasil diskusi dari ibu-ibu kelompok 3 ini, di sini ada labu, kangkung, dan kelor. Dan kelor. Sementara buah-buahnya ada buah pepaya, buah pisang, mangga, dan kelapa. Nah, ibu-ibu sekalian, nah setelah kita dari hasil diskusi kita tadi, bahwa ini yang harus diisi oleh ibu-ibu sekalian sebagai kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil dan balita, sehingga kecukupan gizi bagi ibu-ibu yang lebih utama ya bagi ibu-ibu yang sedang hamil atau mengandung, dan juga bagi balita, bahwa isi piringku ini terdiri dari apa yang telah ibu-ibu tadi diskusikan, sehingga nanti selepas dari sini pulang ke rumah bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ataupun dikerjakan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini, antusias dalam diskusi kelompoknya masing-masing. Kita hapus untuk kita semua. Selain beberapa poin yang ada di tabel atau isi piringku ini, mungkin ada penambahan dari ibu-ibu sekalian atau ada yang dikurangkan. Sudah cukup ya? Cukup. Nah, baiklah ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan 10 pesan makanan menu seimbang. 10 pesan menu gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Dan yang keenam, biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang delapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Dan yang ke-10, cuci tangan pakai sabun dan air bersih serta air mengalir. Nah, baiklah ibu-ibu sekalian, mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua di pertemuan pada bulan September ini. Nah, ibu-ibu silahkan bisa mengaplikasikan pertemuan hari ini, bisa menyampaikan ke keluarga, ke tetangga terkait dengan pemanfaatan bantuan sosial untuk kebutuhan gizi seimbang bagi ibu hamil dan balita. Nah, baiklah ibu-ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Kalaupun tidak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari ibu-ibu sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.